Baik, saya ucapkan kepada Bapak Lim dan Ibu Santi sebagai dosen di mata kuliah ekspor-impor. Kami dari kelompok 1 M3 akan melakukan progress report ekspor dari CV Jati Arum berupa keripik pisang. Ada saya Kirana Adriana Zainal, lalu ada Christian Yuda, ada Gabriela, dan ada Mario. Selanjutnya ada company profile. Baik, kami kelompok 2 memilih CV Jati Arum. CV Jati Arum adalah perusahaan yang menjual dan memproduksi beraneka macam keripik untuk dijadikan oleh-oleh khas Lumajang. Jati Arum terkenal dengan keripik pisangnya karena Lumajang terkenal dengan buah pisang. Nah, CV Jati Arum ini berdiri sejak tahun 2006 yang bertempatkan pada lokasi Jalan Kapten Suwanda, Jalan Mayor Jenderal Soekartiko nomor 204 A Joko Trunan, Kecamatan Lumajang. Perusahaan ini bergerak di bidang pusat oleh-oleh khas Kota Lumajang dan bidang pangan keripik pisang. Sedangkan untuk ownernya sendiri adalah Heri Prasetyo Gunawan. Perusahaan ini terkenal dengan produk keripik pisang yang sudah menjadi produk unggulan dalam CV Jati Arum ini. Perusahaan CV Jati Arum ini tidak hanya berjualan secara offline saja, melainkan juga berjualan di marketplace online seperti Tokopedia ataupun Shopee. Dalam segi produksi yang dilakukan oleh CV Jati Arum ini tidak hanya sekedar memproduksi, tetapi perusahaan ini juga memproduksi produk-produk mereka dengan melakukan riset terlebih dahulu. Sehingga dari riset tersebut, CV Jati Arum Lumajang ini bisa mengetahui apakah layak produk tersebut diedarkan dan dimakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dan tidak hanya dari segi riset saja, melainkan perusahaan tersebut memastikan bahwa produk mereka tidak mengandung bahan-bahan pengawet makanan ataupun pengawet lainnya yang bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh. Sehingga CV Jati Arum ini memastikan bahwa produk mereka alami dan sehat untuk dimakan oleh semua kalangan, tanpa percampuran bahan kimia lainnya, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna makanan, bahkan kualitas higienis sangat terjamin dan proses pemproduksian dilakukan secara baik dan benar. Selain dari segi produksi, perusahaan ini juga menerima pembelian dalam segi eceran dan membuka kesempatan untuk para reseller jika berniat untuk jualan produk CV Jati Arum ini. Next slide. Sudah. Ini adalah slide mengenai produk. Nah, untuk produk CV Jati Arum ini yaitu berupa rambak pisang, keripik pisang agung balado, keripik pisang agung gurih bawang putih, kemudian keripik pisang agung manis, kemudian keripik pisang agung coklat. Produk CV Jati Arum telah melalui riset sebelum diproduksi untuk menghasilkan kualitas terbaik dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya kita menggunakan marketing strategi yaitu direct selling. Nah, direct selling ini bagaimana perusahaan dapat melahirkan suatu kontak langsung dengan pelanggan perusahaan dalam melakukan kampanye iklan, layanan, atau produk. Nah, kemudian jika direct selling ini dilakukan dengan tepat, maka akan mampu menghasilkan nilai penjualan yang tinggi dengan biaya yang cenderung rendah. Kemudian dalam teknik pemasaran langsung ini sangat cocok dengan CV Jati Arum, karena perusahaan tersebut memang sudah menerapkan sistem strategi direct marketing atau pemasaran langsung ini. Kemudian dalam direct selling ini kita yang pertama menentukan target pasar. Nah, target pasar dari CV Jati Arum ini untuk semua umur, semua jenis kelamin, semua kalangan, karena harga yang terjangkau dan memiliki kualitas terbaik tanpa bahan pengawet. Jadi produk CV Jati Arum ini tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi oleh anak kecil pun bisa. Kemudian ada lokasi. Nah, di lokasi ini di beberapa toko atau minimarket yang ada dan terletak di daerah yang banyak WNI untuk menarik dan memikat mereka serta meningkatkan rasa khas Indonesia. Jadi lokasi yang kami targetkan nanti itu lokasi-lokasi yang banyak WNI di daerah Belanda. Kemudian marketing planning. Marketing planning ini
kita melalui online selling, katalog marketing, hingga personal selling. Next. Nah, di katalog marketing, kita memberikan katalog yang ada dipajang di etalase, kemudian untuk memperlihatkannya adanya produk kami di sana. Yang kedua ada personal selling, ini dilakukan oleh karyawan toko yang bersangkutan untuk mempromosikan produk kami yang masih hangat di negara mereka dan menimbulkan efek mouth to mouth atau mulut ke mulut. Terus yang terakhir ada online selling. Nah, online selling ini melakukan promosi melalui media sosial berupa Instagram, Facebook, hingga website agar khalayak umum mengetahui bahwa CV Jati Harum telah hadir di Belanda secara eksklusif. Selanjutnya proses ekspor. Nah, proses ekspor yang kita pakai itu dari perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini yaitu kita pakai Mr. Exported by Sea. All in kita kirim barang. Berikutnya type of container. Kita LCL sharing tidak pakai satu kontainer full tapi sharing. Nah, kalau ke pelabuhan kita memakai Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Rotterdam, Belanda. Dokumennya invoice, packing list, bill of lading, surat keterangan asal, NPWP, NIB, sertifikat mutu barang. Nah, type of container kita memakai LCL. Volumenya 3000 pitch, 75 kg dan 2,74 kubik. Next. Nah, silakan. Untuk labeling kita memakai Fox Export. Gimana kita ada handing mark, consignee mark, destination and order number, web marketing, number of package and size of case, country of origin, dan handing marks. Untuk packaging kita sending pouchnya 250 gram. Nah, untuk paper bag untuk pelanggan saat membeli kemasan awal untuk seluruh jenis keripik. Nah, untuk bagian kemasan akhir biasanya baru eksklusif. Baik. Kemudian untuk pendanaan ini akan dilakukan oleh Maybank dari Kota Batu dan dengan menggunakan jenis letter of credit. Di mana perhitungannya untuk perusahaan jasa Mr. Exportir, kami menggunakan tipe LCL dengan berat 2,74 kubik untuk 3.000 piece dalam satu kardus 75 kg. Dengan biaya ekspor all ini ada 9.411.900 rupiah. Nah, akhirnya dihitung di biaya bebannya itu ada di per piece-nya tuh ada 3.137.000. Lalu untuk jenisnya kami akan mengekspor ada 4 jenis keripik, yaitu pertama ada rambak pisang dengan harga jualnya 30.000 di sana. Lalu ada keripik pisang agung manis, keripik pisang agung asin, dan keripik pisang agung balado dengan harga 40.000-nya. Untuk biaya perkemasan di rambak pisang ada 18.000 rupiah. Lalu keripik pisang agung manis ada 27.000 rupiah, keripik pisang agung asin 27.000 rupiah, dan keripik pisang agung balado juga 27.000 rupiah. Kita tambahkan dengan biaya ekspornya, dengan biaya total adalah 21.137 rupiah untuk rambak pisang dan 30.137 rupiah untuk keripik pisang agung manis, asin, dan balado. Kami menentukan harga jual perkemasannya ada 30.000 yang tadi untuk rambak pisang dan 40.000 untuk tiap-tiap agung manis, asin, dan baladonya. Dengan keuntungannya untuk rambak pisang ada 8.863 rupiah dan 9.863 rupiah untuk agung manis, asin, dan balado. Nah, dengan total untung perkemasan itu ada 38.452 untuk keempat piece tadi.
Nah, untuk piece-nya dari 3.000 tadi kita bagi jadi 4, ada 750.000 per item per jenisnya. Dengan total keuntungan kita dapatkan untuk rambak pisang keuntungannya ada 6.647.250. Lalu ada 7.397.250 rupiah untuk agung manis, asin, dan balado. Dengan totalnya di situ kita dapatkan 28.839.000 rupiah. Itu untuk tiap 3.000 piece atau sekali pengiriman 3.000 piece seperti itu. Nah, dari bunga 4% untuk 1 tahun, ini kami dapatkan informasi dari website Bank Indonesia. Kita kalikan, keuntungannya itu dikali 4% dikalikan karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi bunganya kita 13.842.720 rupiah. Jadi keuntungan yang tadi kita simpulkan ada keuntungan 28.839.000 rupiah untuk setiap 75 kilogramnya. Seperti itu. Nanti untuk LC-nya itu akan dibantu oleh Maybank seperti yang saya katakan tadi, dan ini kami perhitungkan perkiraan yang serinci-rincinya insya Allah karena perhitungan dengan Maybank akan berbeda. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi. Dalam kegiatan ekspor pada perusahaan CV Jati Harum, kami merekomendasikan produk, tujuan ekspor, pendanaan, serta ekspedisi yang telah kami diskusikan bersama tim dari kelompok. Rekomendasi yang tim telah lakukan yaitu yang pertama produk. Kelompok kami telah mengusulkan beberapa produk diantaranya keripik terong dan pisang. Tetapi karena pihak perusahaan belum pernah mengelola terong menjadi keripik, sehingga kami menggunakan olahan keripik yang sudah ada yaitu keripik pisang. Perusahaan CV Jati Harum ini terkenal dengan produk olahan pisangnya karena lokasi perusahaan ini sangat terkenal dengan buah pisang yaitu di Lumajang. Kelompok kami memilih keripik pisang sebagai produk yang akan diekspor karena perusahaan telah membuat variasi keripik pisang yang banyak seperti keripik asin dan manis. Hal ini dapat membuat calon konsumen tertarik dalam mengonsumsi keripik pisang. Keripik pisang juga merupakan salah satu produk yang paling awet karena proses pengiriman diperlukan waktu yang lama sehingga produk tidak akan rusak atau kadaluarsa ketika sampai di tujuan ekspor yaitu negara Belanda. Kemudian yang kedua tujuan ekspor. Tujuan ekspor yang direkomendasikan untuk perusahaan dalam melakukan ekspor yaitu ke Belanda. Kelompok kami memilih negara Belanda karena banyaknya restoran dan swalayan yang menjual produk dari Indonesia seperti bumbu dapur atau rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Dari hal tersebut, kelompok kami melihat adanya kesempatan untuk mengekspor produk keripik pisang. Banyak orang Indonesia yang tinggal di Belanda juga membuat kelompok tertarik untuk ekspor keripik pisang dengan rasanya yang sangat unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Tujuan kelompok kami dalam melakukan ekspor ke Belanda juga untuk mengobati rasa rindu terhadap keripik pisang bagi orang-orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Kemudian yang ketiga adalah pendanaan. Pendanaan yang direkomendasikan oleh kelompok kami yaitu melalui Bank Maybank. Bank Maybank yang menyediakan pendanaan untuk LC, warehouse receipt, pre-export financing, dan juga besar pendanaan yang diberikan oleh pihak bank ditentukan dari penilaian bank sesuai dengan regulasi yang ada. Minimum dan maksimum pendanaan tergantung dari kebutuhan eksportir. Dari sini kelompok kami mengusulkan pendanaan yang diberikan oleh pihak Maybank. Keuntungan dari pendanaan melalui Maybank yaitu perusahaan CV Jati Harum akan terbantu dalam proses berjalannya ekspor dan diuntungkan dengan ekspansi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah ekspedisi. Kelompok kami telah melakukan wawancara dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi yang menyediakan kontainer ke negara Belanda. Hasil dari wawancara tersebut, kelompok kami mendapatkan informasi mengenai ekspedisi yaitu menggunakan jasa dari PT Transporindo. Perusahaan ekspedisi ini menyediakan LCL, less than container loaded, dengan biaya-biaya yang ditentukan sesuai dengan jadwal keberangkatan dan juga hitungan per kubik dari total barang yang akan dikirim. Proses pengiriman akan diperkirakan kurang lebih 25 hingga 27 hari. Dalam proses pengiriman, produk akan dikirim dari pelabuhan Tanjung Perak yang berada di kota Surabaya hingga sampai pelabuhan Rotterdam
yang berada di Belanda. Kemudian untuk appendix berikut adalah bukti kunjungan kami ke perusahaan ekspedisi Transporindo. Kemudian selanjutnya ini adalah bukti kunjungan pendanaan ekspor Bank Maybank Kota Batu, Malang. Kemudian untuk yang terakhir adalah surat persetujuan kepada pihak CV Jati Harum Lumajang. Terima kasih.